have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hidup adalah sebuah perjalanan. Hidup adalah sebuah proses untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Halo, saya Ardi. Dalam waktu yang sangat baik ini, saya akan menyampaikan materi dengan judul kunci sukses apapun yang diinginkan. Kenapa saya mengangkat tema ini? Karena banyaknya ilmu yang terkadang dianggap benar, tapi ternyata itu membuat kita tidak berdaya, membuat kita rapuh. Kunci sukses ini ada 4 poin yang saya mau sampaikan. Yang pertama adalah keinginan, yang kedua adalah pengetahuan, yang ketiga adalah tentang energi, yang keempat adalah tindakan. Namun yang saya sempat sampaikan hari ini, poin pertama tentang keinginan. Adapun yang ketiga poin yang berikutnya akan disampaikan di video selanjutnya. Ini yang sangat penting dan karena ini adalah dasar, karena semua apapun itu yang bisa hadir di kehidupan kita itu dimulainya dari adanya keinginan. Tak mungkin Anda kenyang kalau tidak ada keinginan makan. Tidak mungkin Anda punya motor, punya mobil kalau tidak punya keinginan mau punya motor, mau punya mobil. Jadi dasarnya adalah punya keinginan. Namun di sini ada keinginan hanya di dalam pikiran, tapi ada yang benar-benar diinginkan, sudah menyatu dalam rasa, sudah menyatu dalam emosi. Dulu saya mempunyai keinginan itu, ada ambisinya, mempunyai emosi, mempunyai rasa. Tapi sekarang saya merasa itu saya berkeinginan tapi rasanya saya tidak dapat. Dan pernah saya mengalami mimpi buruk dan saya mencari penyebabnya, apa menyebabkan saya ada mimpi buruk. Karena pengetahuan saya, ketika ada mimpi buruk berarti energi kita itu negatif, perasaan kita negatif, pikiran kita negatif. Sehingga saya mundur ke belakang melihat energi saya, dan saya melihat dan saya mengetahui
bahwa energi saya baik, energi saya positif. Hingga saya bertanya, kenapa saya mimpi buruk? Ternyata saya menemukan bahwa emosi saya mati atau emosi saya tidak bangkit. Sehingga saya mencarinya lebih dalam. Kenapa emosi saya tidak bangkit? Ternyata saya mematikan namanya ketamakan, keserakahan. Tentu Anda berpikir, kenapa saya matikan keserakahan, ketamakan? Karena keserakahan dan ketamakan ini kalau semua kita pahami adalah itu adalah kekejaman, itu adalah suatu dosa, itu adalah hanya mementingkan diri sendiri. Sehingga kita matikan. Tapi ternyata ketika tidak memiliki rasa ketamakan, rasa keserakahan dalam diri, emosi kita akan mati. Contoh misalnya, Anda ingin uang. Ketika keserakahan atau ketamakan dimatikan, itu untuk emosi, untuk rasa ingin betul-betul ingin uang, itu biasa-biasa saja. Jadi keinginan itu hanya di pikiran. Karena ingin uang itu karena kebutuhan. Tapi untuk rasa, untuk emosi kita, untuk menginginkan uang, itu tidak ada. Jadi menurut saya, untuk berkeinginan harus memiliki keserakahan, ketamakan. Namun supaya keserakahan dan ketamakan ini tidak menjadi jahat, perlu diberikan jalur yang benar. Ketika memang keserakahan, ketamakan ini jalurnya tidak baik, maka akan menimbulkan ketidakbaikan. Jadi menurut saya, keinginan supaya benar-benar memiliki rasa, memiliki emosi adalah harus ada keserakahan, harus ada ketamakan. Namun ketamakan supaya ini tidak menjadi kejahatan, maka berikan jalur yang benar. Misalnya Anda mau menjadi pemimpin, kalau tidak ada keserakahan, tidak ada ketamakan, pasti tidak ada ambisi, pasti tidak ada emosi ke sana. Misalnya Anda mau kaya raya, kalau tidak ada rasa keserakahan, tidak ada ketamakan, pasti tidak ada ambisi, pasti tidak ada emosi. Jadi keinginan hanya di batas pikiran, dan pikiran ini kalau tidak ada emosinya, tidak ada rasanya, tidak ada pendorong, tidak ada motivasi untuk menggerakkan diri. Jadi menurut saya mungkin pemahaman kita perlu diubah, pola pikir kita perlu dirubah, dan supaya merubahnya kita
perlu banyak belajar, perlu banyak mengetahui, dan perlu selalu untuk meniti ke dalam diri. Semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.